Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mas Ba. Makasih. Pertama-tama terima kasih untuk kehadirannya, untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Analis dengan topik Appreciate the Little Things. Oke, yang pertama, apa sih Appreciate the Little Things itu? Nah, Appreciate the Little Things itu menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Berarti kita memusatkan perhatian yang selama ini menopang kita untuk hidup gitu. Pada segala sesuatu yang membawa kita kebahagiaan. Ini juga berarti mempraktikkan rasa terima kasih kita dan memperhatikan hal-hal dalam keseharian kita yang kita terima. Oke, Mbak. Kemudian dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup, kita tidak dapat menghentikan hal-hal buruk yang akan terjadi. Malah kita dapat mengambil hikmah dari hal-hal buruk yang mungkin sudah terjadi gitu. Jadi nggak bisa menghentikan, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Oke, next, ini kenapa sih sangat penting gitu? Karena seni dalam menghargai sesuatu itu adalah kunci untuk kita stay connected with people gitu kan, dengan sesama maksudnya, bisa berkomunikasi. Terus kita dapat, bisa lebih aware ke lingkungan sehari-hari gitu. Terus kita bisa lebih peduli pada sesama. Terus yang selanjutnya itu kita bisa memiliki positive emotion. Emosi yang positif ini dapat berfungsi untuk meningkatkan kesehatan fisik kita, meningkatkan kreativitas, kita jadi lebih banyak akal, dan kita lebih memiliki rasa perhatian yang lebih gitu. Terus selanjutnya itu ada positive mindset. Positive mindset ini, jadi kita memiliki pola pikir yang positif. Ini akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita, jadi lebih sehat gitu ya. Terus yang terakhir itu help us to cope with difficult situation. Ini artinya membantu kita untuk mempermudah saat kita ada di situasi yang sulit. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya kalau ada pertanyaan, sanggahan, atau apapun itu, boleh di kolom chat atau langsung on mic aja ya. Oke, selanjutnya ini ada kutipan dari Lisa M. Katanya, I appreciate little things in life because it adds up to everything. Apa sih maksud dari kutipan ini? Jadi, hal kecil itu perlu dihargai, karena hal kecil dapat mempengaruhi segalanya. Dalam artian, dapat memberikan efek ke hal besar gitu. Terus, hal-hal kecil pun itu merupakan bagian dari hal yang besar. Ini bisa ada contoh sih. Ada contoh. Misalnya nih, kita dikasih uang jajan setiap hari waktu sekolah nih. Itu kan sebuah rutinitas. Kita bisa anggap hal itu ya biasa aja, hal sepele. Soalnya ya udah biasa gitu. Nggak jarang dari kita pasti nggak berterima kasih kan sama orang tua kalau dikasih setiap hari. Mungkin ada, tapi kebanyakan ya enggak gitu. Karena ya udah sih, itu memang kewajiban dikasih uang jajan kan. Berbeda dengan kalau kita dikasih uang yang lebih gede dari uang jajan, misalnya THR lah dari orang tua dulu ya. Kita pasti bilang makasih, seneng. Karena itu kelihatan gitu kan, itu sesuatu yang besar yang jarang. Padahal uang jajan keseharian kita itu perlu kita syukurin, kita perlu berterima kasih sama orang tua yang udah ngasih gitu. Karena itu memberikan kesenangan setiap hari. Kalau coba bayangkan uang jajan nggak dikasih, kita nggak bisa jajan pas sekolah, kita nggak bisa berangkat, kita nggak bisa pulang. Seperti itu sih contohnya. Oke, next. Ini ada kutipan lagi dari Aisy Azmi. Setiap orang sukses tidak akan meremehkan hal-hal yang kecil, meskipun ia selalu berpikir besar karena ia menghargainya. Nah, ini ada contoh lagi sih. Contohnya, misalkan seorang siswa kelas 3 SMA, ini dia memiliki pikiran untuk mendapatkan nilai yang besar, nilai akhir, nilai UN gitu.
tapi cuman berpikiran hal besar itu saja. Nah, itu nggak salah, itu bagus, tapi itu kurang tepat. Soalnya yang benar itu kita berpikiran besar dan memikirkan hal-hal kecil lainnya. Seperti kita tahu prosesnya dan tujuan akhir setelah mendapatkan nilai itu, kita tahu untuk apa gitu. Misalkan kita prosesnya itu dengan belajar, dengan memperhatikan guru, aktif bertanya, terus ya setelah kita mendapatkan nilai besar itu, kita tahu tujuannya untuk apa. Misalnya untuk daftar ke perguruan tinggi dengan jurusan yang kita impikan selama ini, misalnya itu. Oke, next. Ini ada hal-hal kecil yang menyelamatkan kita. Ini contoh aja. Ini contoh salah satunya. Ini sebenarnya banyak sih. Yaitu 5 panca indera kita itu hal kecil yang jarang kita, hal besar yang jarang kita perhatikan gitu kan. Misalkan yang pertama touch. Touch itu kita menyentuh. Kita dapat menyentuh sesuatu, merasakan sesuatu. Kita jarang bersyukur gitu. Misalkan ya contoh realnya dapat merasakan selimut yang lembut gitu. Merasakan selimut yang lembut ketika hendak mau tidur gitu kan. Kita jadi nyaman tidur, kita jadi nyenyak gitu. Pas bangun segar kan. Terus yang kedua itu ada tes. Kita dapat merasakan. Ini contoh umumnya sih merasakan makanan kan. Kalau kita dapat makanan enak, kita pasti bersyukur masih bisa merasakan, masih bisa makan enak gitu. Terus hearing itu mendengarkan musik favorit misalnya, mendengarkan burung berkicau di pagi hari, itu kan bisa meningkatkan mood untuk beraktivitas dalam setiap hari. Terus smell ini misalnya kita ke kantor ruangannya wangi, terus itu kan bisa bikin hari kita lebih produktif, lebih nyaman gitu. Terus yang terakhir itu ada sight. Sight itu kita dapat melihat, misalnya kita jalan-jalan di pagi hari, ngelihat matahari terbit, langit yang indah, itu juga harus kita syukuri. Oke, lanjut kita nonton video dulu biar gak bosan ya. Suaranya ada nggak ya? Nggak ada? Emang nggak usah sih. Suaranya cuma musik aja sih. Ada. Nggak ada suaranya ya, tapi ini cuma suara piano aja sih. Ya. Jadi makna dari video tadi kita bisa ambil seringkali orang-orang lebih menghargai hal yang besar dibanding hal yang kecil. Tapi video tadi mengingatkan untuk kita untuk menghargai hal-hal yang kecil, karena hal-hal kecil itu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita saat kita membutuhkannya. Next itu selain hal-hal kecil yang menyelamatkan kita, ada juga hal-hal kecil yang membuat kita bahaya. Yang pertama itu terlalu khawatir.
Terlalu khawatir ini bisa menyebabkan kita rasa pesimisme kita semakin menumpuk gitu. Terus kita setiap ada langkah yang mau kita ambil, kita khawatir salah, kita khawatir itu nggak benar, khawatir bikin orang lain kecewa atau apapun lah ya. Sebaiknya kita rasa terlalu khawatir ini nggak usah khawatir, perlu, cuman nggak usah terlalu lah ya. Oke, yang selanjutnya itu ada kita memiliki mindset standar semua orang harus sama. Ini nggak seharusnya kita terapin sih, soalnya kan misalnya nih orang-orang udah memiliki sesuatu yang kita inginkan, sedangkan kita masih proses untuk mencapainya. Bunga aja, contohnya bunga aja mekar di musim yang berbeda gitu kan. Buah-buahan tumbuh di musim yang berbeda juga. Karena itu yang membuat kita unik. Kalau kita sama semua ya flat, nggak ada anehnya sih. Kemudian yang ketiga itu kita memiliki pikiran bahwa bahagia jika mimpi kita tercapai. Jadi kalau ini bikin kita nggak menikmatin proses sih. Jadi pas kita proses untuk mencapai mimpi, bisa aja kita karena kita memiliki mindset ya udah bahagia kalau mimpi kita tercapai gitu kan. Jadi pas proses ya udah kita yang rusuh buat mencapainya, nggak menikmatin prosesnya, intinya gitu. Terus yang keempat, terlalu bergantung pada orang lain. Ini bisa mengikis rasa mandiri kita sih. Jadi nggak mandiri gitu karena apa-apa ya gimana orang. Terus kepekaan kita untuk mengubah hidup yang lebih baik juga bisa perlahan mati nanti. Terus yang kelima itu ada kesehatan terganggu. Kita kalau lagi sakit, ini akan menyulitkan kita untuk melakukan aktivitas kan tentunya. Nah, ini juga hal yang harus kita perhatikan, menjaga kesehatan agar dalam melaksanakan aktivitas bisa lancar. Oke, selanjutnya ada menyimpan dendam. Ini seringkali hampir setiap orang mungkin pernah, ada yang belum pernah juga mungkin ada ya. Cuman menyimpan dendam ini kita berharap orang lain yang kita dendamin itu dapat racun. Pokoknya harapan kita untuk melukainya gitu. Padahal nggak jarang malah kita yang merasakan akibatnya. Nah, dari menyimpan dendam ini mending kita memaafkannya, mengikhlaskannya. Ya udah berdamailah sama kesalahan-kesalahannya gitu. Itu lebih baik. Terus terlalu perfeksionis. Ini bentar ya, break dulu. Sorry, bentar. Mic. Halo, tes. Lebih enak. Oke, tadi sampai terlalu perfeksionis kan. Nah, dengan terlalu perfeksionis itu nggak apa-apa, cuman kalau terlalu berlebihan itu nggak bagus juga ya. Ini bisa membuat kita nggak gampang puas gitu dengan hasil mau yang orang lain tunjukkan sama kita atau hasil dari kita sendiri. Terus ada gampang merasa bosan. Nah ini, ini membuat kita berpikiran sedikit tertutup gitu. Jadi ketika mencoba, kita ini merasa bosan bagus sih. Jadi kita mencoba hal yang baru, tapi kalau terlalu gampang, pas kita coba hal yang baru, lagi proses, kita bosan. Kita ganti ke tujuan lain gitu. Kita proses lagi, bosan lagi, belum sampai akhir. Jadi yang tadi kita lagi coba gak ada tujuan akhirnya. Ini gak bagus juga. Terus
ada mengabaikan peluang. Mengabaikan peluang ini aku masih ini sih masih mengalaminya gitu kan. Ini bisa membuat kita menyesal di akhir. Jadi pas kita nggak ambil peluang, kita sadar bahwa peluang itu sangat bermanfaat untuk kita. Karena pas ambil peluang itu nggak jarang bikin kita nggak nyaman gitu, karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Terus biasanya peluang itu datang dengan tantangan dan waktu yang mungkin kurang tepat. Terus ada takut pada diri sendiri. Nah ini sama kayak tadi ya yang terlalu khawatir gitu. Jadi setiap mengambil keputusan takut salah atau takut nggak benar, takut nggak sesuai gitu. Terus yang terakhir itu ada terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Ini ini udah jelas ya, terlalu terlalu apa? Mempermasalahkan omongan orang lain yang tidak baik. Oke. Next video lagi. Kalau ini ada suaranya. Ada nggak ya? Nggak ada. Ditonton di linknya. Udah aku share di chat. Oke. Oke, jadi video tadi sama sih kayak video sebelumnya. Jadi kita terkadang membayangkan, terutama pas kita masih kecil ya, bahwa kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang hanya hal-hal yang besar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mungkin menyadari hal-hal kecil lah yang merupakan akar dari kesenangan itu sendiri. Oke, ini topik terakhir. And what can we do? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengaplikasikannya gitu.
Yang pertama itu ada the gratitude list. Jadi kita bisa menuliskan hal-hal yang kita syukuri dalam satu hari, misalkan sebelum tidur, 5-10 hal yang membuat kita bersyukur pada hari ini. Itu memiliki benefit untuk kita lebih memiliki pandangan yang lebih optimis. Juga kita mengalami suasana hati yang lebih positif dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan mencatatnya. Oke, next ini cara kita merayakan hal kecil yang telah kita lalui. Misalnya kita bisa mengajak orang lain ataupun me time. Mengajak orang lain misalnya setelah bekerja gitu kan. Kita udah bekerja seharian, udah mencapai apa yang kita ingin capai. Bisa kita ajak orang tua atau kakak, adik, saudara untuk berjalan-jalan sore menikmati langit gitu kan. Terus me time juga bisa kita membeli barang yang kita inginkan setelah mencapai tujuan yang sudah kita usahakan gitu. Oke. Terus yang ketiga itu ada be present. Nah, ini kita harus lebih aware, kita harus lebih perhatian ke momen saat ini gitu. Kita harus lebih memperhatikan, terus kita mindful, sadar benar-benar di saat itu juga, dan menikmatinya di momen itu juga. Jadi kita nggak usah terlalu berpikiran masa depan kayak gimana atau masa lalu, menyesali masa lalu gitu. Ya udah, masa lalu dijadikan pelajaran, masa depan kita persiapkan gitu. Oke, yang selanjutnya itu kita bisa thank someone every day. Misalnya kita meminta bantuan ke orang, jangan lupa kita bilang terima kasih. Atau mungkin orang ketika memberikan sesuatu sama kita gitu kan, itu sudah pasti harus ya. Terus yang terakhir ada thank yourself. Ini aku sendiri jarang gitu mengaplikasikannya, padahal ini benar-benar berpengaruh buat kita. Misalnya kita udah mau bangun pagi, bangun subuh, nggak tidur lagi, makasih ya gitu. Kita bilang makasih sama sendiri-sendiri gitu, contohnya. Oke. Sekian sih materinya. Mbak Nurul lagi rekrutmen ya? Belum sih. Belum. Jadi silakan, mungkin dari Tesita sendiri udah ada role buat acaranya Tesita sore ini atau gimana? Kalau dari aku mungkin saling tembak ya. Kita aplikasiin ini sih. Oke, nah lo pesertanya siap-siap tuh. Oke, silakan. Oh, ada yang mau share katanya Mbak. Bentar, Dewi ya? Dewi boleh? Boleh. Oh, ini juga ada pertanyaan. Oh, pertanyaan dulu. Oke. Lisa M, itu aku nemu di littlethings.net orang. Iya, jadi yang bikin blog, dia bikin satu blog hal-hal yang dia syukurin yang tadi The Grateful Notes itu. Nah ini, sorry. Nah ini The Gratitude List, jadi dia catat di blognya dia sendiri. Dia udah sampai ratusan hal-hal yang kecil yang dia syukuri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penting juga nggak sih ini diterapi dalam ruang lingkup kerjaan kayak dalam tim? Bisa nggak nih kira-kira Tesita cara Oh, dalam tim proyek gitu ya, Mi? Tentu saja bisa. Ini udah ada contohnya sih. Misalnya nih, kita mau nggak assign programmer satu gelondongan task yang gede gitu kan, fitur. Kita harus nge-breakdown. Itu cara buat mereka mengerjakannya secara bertahap, secara pelan-pelan, kecil-kecil gitu. Itu mungkin contohnya. Terus setelah programmer itu selesai, kita harus bilang terima kasih. Mungkin dari Rahmi ada contoh lain? Oh, oke. Reward yang terus selanjutnya itu reward for myself, itu bisa dibilang appreciate little thing juga ya. Iya, itu reward for myself yang tadi kan yang ini nih. Celebrate the little things. Kita bisa me time, beli barang yang kita suka. Bahkan bisa mengajak orang lain juga gitu. Oke, tadi selanjutnya tambahan dari Teh Dewi. Bukan tambahan sih, mau share aja. Okay. Appreciate little things. Apa ya?
suatu pertemanan itu nggak dibentuk, itu suatu hal besar, tapi itu nggak dibentuk gitu, maksudnya nggak dibentuk tiba-tiba gitu, tiba-tiba jadi kayak kompak, terus tiba-tiba jadi kayak ya kayak gini gitu. Tapi ada hal-hal kecil yang harus kita syukuri, kayak ngebahas biji selasih lah sama kemangi, ngebahas undur-undur jadi capung lah gitu. Itu tuh adalah hal-hal kecil yang patut kita syukuri gitu. Itu yang membentuk kita saat ini gitu. Betul banget. Betul banget Teh Dewi, terima kasih. Ya, thanks someone every day. Aku mau berterima kasih kepada tim Bandung. Nanti ya, nanti. Oh, nanti, oke. Oke, dari aku gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Teh Sita. Halo. Saya tanya kan. Ya Teh. Ya Mbak. Ini disuruh open mic aja yang mau tanya. Ya. Oke, Kang Wai, silakan open mic. Ya udahlah. Katanya ini nggak apa-apa, ayo coba Kang open mic. Halo. Iya. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran banget kan? Iya itu tadi sih pertanyaannya. Kan tadi ya kita harus mengapresiasi hal-hal kecil gitu ya. Nah, tiap orang itu kan beda-beda tuh. Maksudnya ada nggak sih indikator yang paling sesuai gitu? Yang bisa dikatakan hal kecil itu hal seperti apa gitu? Hal besar hal seperti apa? Ya itu aja sih. Oke, yang aku tahu Kang, hal kecil hal besar itu maksudnya hal kecil itu yang kita nggak ngeh gitu. Bukan berarti kecil kayak uang nominalnya kecil, nggak gitu. Cuman sesuatu yang kita nggak sadar atau yang kita sering abaikan gitu. Ya, nah kayak tadi kata tambahan dari Teh Dewi, kita ngobrol hal-hal yang receh, bisa bikin kita bahagia, bikin kita bersyukur, punya teman-teman, kayak gitu sih. Itu kan nggak sadar, itu tuh hal yang bisa bikin kita senang. Mungkin itu, Kang. Mungkin ada dari lain, ada tanggapan? Ada tambahan? Atau dari Kang Wai, bagaimana? Iya, itu tadi sih kalau misalnya itu hal-hal yang nggak kita sadari, ya gimana sih caranya supaya kita tahu itu? Kan kita nggak sadar gitu akan hal-hal itu. Iya, itu tuh ada dari Rahmi, mungkin ibaratnya mensyukuri sekedar masih bisa berbicara. Ya, tadi kan ada contoh-contohnya. 5 panca indera kita yang bisa menyelamatkan. Terus ini cara kita untuk menyadarinya. Ini dengan mencatatnya, gratitude list. Kita bikin list apa aja. Nah itu bisa, ini pas terakhir kita pengalaman, itu bisa bikin kita sadar untuk setiap harinya, untuk hal-hal kecil yang sebelumnya kita nggak sadarin gitu, Kang. Terus merayakannya. Terus ini nih, kita harus lebih aware, kita harus lebih sadar, dan kita enjoy gitu living di momen saat ini. Seperti itu, Kang. Oh, oke. Oke, lanjut ke game mungkin ya. Gamenya itu, jadi aku pingin orang yang aku tunjuk sekarang untuk mengungkapkan rasa terima kasih ke orang yang ada yang join deh. Misalnya, aku sekarang nih, aku nunjuk Dewi.
Iya, aku mau bilang terima kasih sama Dewi. Ini nggak harus hari ini, bisa yang udah berlalu juga sih. Tapi kita masih ingat, kita belum bilang terima kasih gitu misalnya. Aku mau bilang terima kasih waktu itu aku kesulitan di Selenium. Aku nanya ke Dewi, Dewi ngejelasinnya detail dan bikin aku ngerti. Nah itu. Nah berarti dilanjutkan oleh Dewi ke siapa? Jangan yang udah, harus yang belum gitu. Oke. Ke yang udah juga ya. Terima kasih Sita untuk ilmu game pembodohannya. Dan terima kasih kepada Kang Bagus untuk game Chinese number-nya. Kang Bagus dipersilakan. Oke, next-nya Kang Bagus. Oh, lagi beberes nah. Berarti Oke. aku terima kasihnya ke Rahmi aja karena udah ngebiarin aku nginep malam kemarin. Terima kasih Rahmi, love you. Oke, lanjut Rahmi. Boleh ke yang di Jogja atau siapa gitu yang nggak ada di sini. Siapa ya? Mau bilang makasih buat Teh Dewi juga udah mau jadi teman cerita sih buat aku. Ya nggak Teh Dewi? Terus makasih juga buat Kang Gin yang tadi malam nganterin makan, boncengin di motor. Oke. Harap kondusif. Mbak Nurul tenang. Mbak Nurulnya AFK. Oke, next berarti Kang Gin ya. Ya, Kang Gin tuh. Oke, next. Terima kasih kepada panutan Kang Nurrohman Pujianto sudah mengajarkan ilmunya, menurunkan ini capek-capek dari dulu awal masuk sampai sekarang. Hatur nuhun Kang. Dilanjut Kang, silahkan. Ya, sama-sama. Tadinya aku mau ngucapin terima kasih ke istriku, tapi lagi gak join. Ya, ke Jody aja makasih udah pernah ngasih pempek yang lumayan enak. Terima kasih. Boleh ke tim Jogja ya biar nyambung gitu. Kang Jody ke tim Jogja deh biar. Oke, tar. Siapa ya di sini ada? Siapa aja ya? Terima kasih juga Kang Nurrohman. Hah? Harus yang Yakin? belum. Oh ya deh. Belum ya? Saya mau berterima kasih banyak berterima kasih ke Pak Yudi. Pak Yudi, makasih banyak udah banyak ngajarin tentang query MySQL, terus diskusinya barengnya juga udah banyak banget gitu sama Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Jody. Kang, jadi kangen ini. Kapan ke Jogja lagi, Jod? Ke Jogja jadi kangen, kapan ke Jogja lagi? Tapi kantor nggak ada orang ya? Iya. Jagain kantor saya, Pak. Siapa ya? Tadi Bandung udah banyak, Jogja dulu deh. Jogja. Siapa nih yang ada nih? Wah, nggak ada Ricky ya? Loh, kok ini kan Bandung? Jogjanya pada kemana ini? Ya udah deh, ke ini aja deh, ke Erika aja deh. Ke Erika, terima kasih sudah apa namanya
jadi frontman-nya Javan ke Ombudsman sampai sekarang, dan masih berjuang cukup sengit di sana ya, masih seru. Semoga tetap semangat buat Erika dan bisa segera move on dengan tenang lah ke proyek lain. Oke. Selanjutnya Mbak Erika, silahkan. Halo Mbak. Oh. Mbak Erika AFK kayaknya ya? Wow, ini. Ya. Ya apa ya? Berarti harus ganti dong aku ya? Ulang lagi. Iya, Pak. Diulang lagi. Wah, siap. Berarti Pak. Siap. Oh, aku tahu. Ini aja deh, berarti. Tapi Roman udah tadi ya? Siapa ya? Jarang interaksi nih. Ya, harus dulu jadi ini masalah nih saya nih ya. Oh ya ke Wahyudi deh kalau gitu deh. Sama sih dulu ketika di Ombudsman di Simple ya sama-sama dengan Erika juga berjuang di front line. Cuman kan sekarang udah enggak ya. Thank you Wahyudi udah bantu di Simple yang cukup seru ya. Cukup lama itu proyeknya. Dan sekarang kan mau lanjut di PLN ya. Nah, semoga lancar di proyek PLN-nya dan tetap semangat. Oke. Tanggapannya Kang Wai, terus lanjut bilang terima kasih ke orang yang ada. Ngilang lagi jangan-jangan nih. Ada Pak ini. Oh, ada. Oh, ada Pak. Aduh, terima kasih juga Pak. Aduh, udah jadi rekan tim di Ombudsman. Walaupun saya banyak salahnya. Iya. Salah. Beres jadinya. Oke. Mohon bimbingannya juga Pak buat kedepannya Pak. Insya Allah. Yang ada di sini, aku belum ada yang kenal ya. Oh, ada nih. Siapa sih? Kita udah rame, udah. Yang udah juga nggak apa-apa sih. Oh, kalau udah ngungkapin lagi berarti. Oh, beres-beres ya. Jogja, Mas Kitsi Ramadhani. Oke, terima kasih Mas. Walaupun belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka, tapi tahu nama dan pernah ikut di radio ngodingnya, tahu suaranya gitu. Terima kasih udah jadi bagian dari Javan, keluarga semua. Oke. Semoga kedepannya bisa tetap terus berkomunikasi ya di Javan. Oke, lanjut. Ada nggak orangnya nih? Halo Mas Sisti. Sama-sama Mas Wahyudi. Aku belum tahu ya Mas Sisti yang mana ya? Sama Mas, aku belum tahu. Terima kasihku kepada Muti ya. Muti ada nggak? Ada. Nah, Muti yang rekomendasiin aku ke sini. Jadi bisa belajar banyak di Javan, terus ya nambah banyak sekali experience di web programming. Terus ya itu sih. Terima kasih Muti. Oke, Mbak Muti bisa
ditanggapi dan dilanjutkan. Halo Mbak Muti. Oke. Oke, Mbak. Tasita. Ya, halo. Ini dengar. Oke, Ya, ya. sama-sama. Selanjutnya terima kasih untuk siapa yang bilang? Mbak Anita. Dulu pernah satu proyek juga sama Mbak Anita jadi benar-benarnya Mbak Anita sangat membantu juga di awal-awal saya bekerja di Japan. Terima kasih Mbak Anita. Ada orang ini? Sama-sama. Silakan Mbak Anita ditanggapi dan dilanjutkan. Ada suaranya nggak? Ada, Mbak. Ya, makasih Muti. Terima kasih. Sebenarnya nggak lebih ke Mas Agung sih. Aku kan cuma dikit-dikit doang. Terus tinggal siapa ya? Ada Teh Arini atau ke siapapun yang udah ditunjuk juga nggak apa-apa, Mbak. Ya udah deh kata hari ini aja. Apa ya? Sebenarnya jarang sih ngobrol sama Teh hari ini, tapi makasih terakhir di KPK udah jadi temen ngobrol di sebelah. Semoga bisa ketemu lagi ya kapan-kapan. Oke. Udah gitu aja. Oke, Mbak. Selanjutnya Teh Arini. Halo. Halo. Oh ya. Iya. Ya. Anita kapan ya? Perasaan kayaknya bukan di KPK deh, Nit. Kita bukan di KPK ya? Ombudsman ya? Kayaknya aku nggak pernah di KPK sama Anita. Oh iya, Ombudsman maksudnya. Iya. Pas di Jakarta lah ya. Iya, simpel. Oke, sama-sama nih. Oke, itu siapa ya? Yang semuanya udah ya? Udah Teh, nggak apa-apa ke yang udah ditunjuk juga. Apa yang udah ditunjuk? Siapa ya? Siapa ya? Dewi, aku mau terima kasih buat buat Dewi aja deh. Buat Dewi karena apa ya? Makasihnya mungkin karena udah mau dengan sukarela mungkin banyak ya tanda kutip jadi tumbal banyak proyek-proyekan ya, khususnya mungkin yang sekarang terakhir yang CPM udah mau lagi, udah strong banget, udah di situ mau bertahan. Ya itu aja mungkin itu ya. Makasih Dew, tetap kuat terus. Terima kasih sama-sama Teh Arin, doakan aku kuat. Iya, saling mendoakan deh. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Cita ini aku lagi. Enggak, oke. Karena udah semua, kita ganti gamenya ya. Ke Thank Yourself. Karena tadi Dewi yang ditunjuk terakhir, berarti sekarang Dewi bilang makasih sama diri sendiri. Aku terima kasih. Apapun. Terima kasih untuk diriku sendiri karena gak gampang nyerah. Boleh tips and triknya kenapa? Gimana? Tips and triknya nggak ada. Cintai apa yang kamu lakukan. Oke, boleh tunjuk satu orang Del. Mohon Kang Nur Rohman.
terima kasih karena saya ganti. Kang Ginta kan. Tes. Ya, Kang. Terima kasih buat diri saya sendiri karena karena sudah mau terus belajar dan sudahlah gitu. Ada tips and triknya, Kang? Pesannya gitu, biar rajin. Nah, nggak ada. Paksakan aja. Oh, oke. Boleh tunjuk lagi, Kang? Anggin. Silakan, Kang Gin. Iya, gimana Kang Narmen? Terima kasih kepada diri saya yang tampan ini. Oh my God. Oke. Bersyukur dong itu. Ya. Lanjut. Ah, kenapa? Udah? Tips and triknya apa, Kang? Perawatan? Oh enggak, ini bawaan lahir. Oh gitu. Oke. Mungkin tipsnya harus banyak-banyak bersyukur ya itu. Iya benar, bersyukur. Selanjutnya Kang Jody, silahkan. Saya mau berterima kasih kepada diri saya sendiri karena saya tuh terlalu cool ya. Cool banget itu. Terima kasih banget. Ini event terima kasih kayak pede. Oke, lanjut. Tips and triknya karena sama kayak Kang Gin sih dari lahir udah cool gitu. Jadi susah kalau udah cool gimana ya? Saya nunjuk siapa ya? Yang nggak ada di sini deh, Kang. Ah? Yang nggak ada. Yang nggak ada. Maksudnya yang nggak ada di kantor. Oh, oke. Mas Rama. Halo Mas. Dah, ayo Mas. Aku terima kasih kepada diriku sendiri yang konsisten, walaupun kadang nggak konsisten. Terus yang sabar, ya sih paling penting itu, yang paling sabar. Mantap Mas. Ada lagi? Udah paling itu Kak. Oke. Tunjuk satu orang Mas. Tunjuk Asli Javan ada nggak yo? Kenapa Mas? Yang megang akun Javan Cita Solusi. Mbak Nurulnya join nanti 4.30. Belum, masih AFK. Ke Mas Yudi. Yudinya ada 2 ya? Ya. Mas Wahyudi Aprianto. Iya, boleh. Silakan. Silakan Mas Wahyudi. Mas Yudi tadi bukan Wahyudi. Mas Wahyudi, Kang Wahyudi. Aduh, pertanyaan berat. Berterima kasih ke diri sendiri. Apa ya? Aduh, saya merasa tidak punya capaian hidup. Aduh, masa iya, Kang? Boleh skip ya? Kang Wai kan kemarin sakit nih. Kok bisa sembuh? Berarti kan Kang Wai merawat diri sendiri. Makasih udah bisa merawat. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Iya, tapi kan usahanya Kang Wai ngelakuin. Skip aja deh. Belum punya jawabannya. Langsung tunjuk aja ya ke hostnya. Hostnya. Aku?
Oke. Aku terima kasih sama diri sendiri tadi hari ini udah mau bangun pagi. Padahal lagi gak harus bangun pagi gitu kan lagi. Pokoknya ya itu. Udah bisa bangun lebih pagi dari yang sebelumnya. Oke, aku tunjuk Mbak Anita. Halo Mbak. Ya. Ya, silakan Mbak. Apa ya? Aja deh. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah bikin schedule task, jadi sekarang saya nggak perlu lagi punch in dan punch out. Udah gitu. Schedule task di mana Mbak? Nggak di HRM. Itu jadi otomatis atau gimana ya Mbak? Otomatis. Oh, gimana Mbak? Boleh share tips and triknya? Nanti deh. Oke. Bu. Saya udah ya berarti. Iya Mbak. Saya nunjuk siapa ya? Dia yang belum siapa sih? Masih banyak. Dia yang belum siapa? Masih banyak. Masih banyak. Iya, Mbak Muti belum. Ya udah. Ya udah deh, Pak Yudi aja. Silahkan Pak. Oke. Saya berterima kasih pada saya dulu mau ketika diajak ngambil jalan sebagai co-founder Javan ya. Karena banyak pelajaran yang bisa diambil meskipun dulunya tuh nggak ada pikiran, nggak ada DNA-nya untuk jadi istilahnya jadi entrepreneur gitu ya. Dan banyak pelajaran yang bisa diambil meskipun belum bisa dibilang berhasil, ya minimal pelajaran itu bisa diambil untuk untuk kita maju ke depannya. Gitu kalau saya. Mantap Pak. Silakan. Saya tadi siapa? Muti belum ya? Ya, Muti silakan. Muti. Apa ya? Saya berterima kasih kepada saya sendiri karena tadi malam sudah tidur cepat, jadi bangun bisa lebih pagi. Okay. Oh, ada peserta baru ya, Mas Diki baru join. Boleh langsung ditunjuk, Mbak. Apa sih Kak boleh? Ini Mas lagi game tunjuk-tunjukkan sih. Jadi ngungkapin rasa terima kasih ke diri kita sendiri. Apapun itu Mas. Udah ya? Silakan Mas. Untuk mengaplikasikan thank yourself ini. Ya, sorry tadi double meetingnya. Gimana? Oke. Okay. Tadi ini sih game, jadi kita nyebutin, jadi berterima kasih sama diri sendiri gitu Mas. Oh. Tadi ke orang lain udah, sekarang ke diri sendiri. Untuk hari ini ya, saya berterima kasih apa gitu ya? Iya, hari ini boleh atau kapanpun juga boleh. Ya saya kaget aku. Bentar. Saya berterima kasih kepada diri sendiri sudah mau tidak bosan untuk terus belajar, tidak mudah menyerah, mau menerima masukan orang lain, apa lagi ya? Mantap.
ya sudah fokus bekerja beberapa hari ini, jadi ada ya lebih menyenangkan jadinya bekerjanya. Terus saya berterima kasih kepada diri sendiri karena ya terima kasih karena tetap sehat gitu. Harusnya ke Allah ya. Iya. Ya paling gitu sih, itu aja. Dulu. Mantap, Mas. Mantap. Oke. Mbak Nurul udah join belum ya? Halo, Mbak. Udah, Teh, udah. Apa aja nih tadi gamenya, di slide berapa aja? Tadi gamenya ini sih, jadi kita saling berterima kasih ke orang, saling tunjuk gitu. Terus yang kedua, Saling tunjuk. kita ngungkapin rasa terima kasih ke diri sendiri. Terus tunjuk orang lain juga gitu. Oke. Berarti ini ya, mengucapkan terima kasih ke orang lain dan juga ke diri sendiri gitu ya. Oke. Iya. Ini di slide banyak banget nih, Teh. Ini umpan buat teman-teman semua. Udah seberapa paham terkait pembahasan kita, pembahasan tes kita. Aduh, ngaku-ngaku. Ini yang the little things save us. Ini Mbak. Nah itu bisa nih teman-teman, kalau misal teman-teman apa ya, dikatakan paham terkait pembahasan dari Tasita ini, berarti teman-teman sendiri bisa memberikan contoh nih dari poin ini kayak gitu. Ada touch, taste, hearing, smell, sight kayak gini. Mungkin Tasita bisa menjelaskan kembali terkait 5 sense ini. Terus yaudah kita jalan aja. Jadi gini teman-teman, Tasita pembahasannya sudah selesai. Cuman kan ini juga poin buat Tasita gitu ya. Seberapa berhasil Tasita tuh mengajak teman-teman untuk memahami terkait apa Teh judulnya lupa. Terkait appreciate the little things kayak gitu. Gitu Teh. Boleh dilanjut nih sampai jam 5 cukup. Aku lagi yang ini ya, Mbak. Oh gitu. Ya, Teteh ini ya. Teteh ya, apa? Jadi, menjelaskan kembali aja nanti apa yang tembak. Oke. Jadi hal-hal kecil itu ada yang dapat menyelamatkan kita. Ini dapat kita sadari dengan 5 sense yang kita miliki gitu, Mbak. Ada touch, ada taste, hearing, smell, atau dalam Indonesia ada sentuhan yang kita rasakan, yang kita bisa dengar, yang kita bisa cium, dan yang bisa kita lihat gitu, Mbak. Nah ini mungkin langsung ke contoh, misalnya sight gitu, penglihatan. Nah ini aku paling suka sih suasana pagi hari atau enggak sore hari. Aku selalu bersyukur kalau pagi hari lihat matahari terbit gitu. Jadi pembawaan suasananya setiap harinya kita bisa senang gitu. Kayak gitu sih Mbak contohnya. Impact ke diri Tasitanya gimana? Apakah memperbaiki mood atau bagaimana? Ya, memperbaiki mood jadi pas kerja cukup ada energi gitu Mbak buat ngeberesin tas-tas. Seperti itu. Oke. Gitu Mbak. Oke, Tasita ya. Kalau saya lebih ke mendengarkan ya. Jadi saya kalau kerja banyak distraksi gitu, kadang juga mengganggu mood banget kayak gitu. Nah, cara saya untuk mengembalikan mood dan membuat diri saya untuk sadar bahwasanya saya butuh pekerjaan tersebut ya saya dengan mendengarkan musik di mana volumenya biasanya di atas 70-an sih kayak gini, benar-benar ya udahlah budek-budek lah terserah. Tapi yang jelas itu benar-benar membangun mood buat diri saya sendiri, misalkan seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita punya 5 poin. Di mana satu poinnya saya beri kuota hanya 2 aja. Jadi semisal TOTS sudah diberikan contoh 2, maka yang lain tidak boleh mendapatkan kuota Rami Live. Maka yang lain nggak boleh ke poin itu tadi. Oke, saya main tembak ya. Ada di sebelah aku sih. Apa? Rahmi bisa ditunjuk ada di sebelah aku, Mbak. Oke deh. Oke, aku mau tunjuk idolaku deh. Kang Gin. Halo Kang Gin. Hadir. Oke, kalau Kang Gin gimana nih terkait five sense ini? Jadi
gimana sih memberikan hal kecil untuk diri kita sendiri ya untuk menjaga apa ya semangat, motivasi, mood kayak gitu loh. Biasanya untuk membangun itu atau untuk meningkatkan atau bahkan menjaga itu biasanya Kang Gin gimana nih? Oh, kalau dari tes kayaknya makan makanan enak itu meningkatkan mood. Apa biasanya? Kalau lagi panas makan es krim enak itu. Mood buster itu. Kang Gin suka es krim berarti? Enggak juga, cuma kalau lagi panas suka. Terus sukanya apa? Kalau makanan atau minuman gitu? Banyak sih. Telur enak, telur. Contoh satu lah, apa? Ya telur itu enak. Telur dadar. Telur setengah matang loh, enak itu. Oke, makasih Kang Gin. Aku jadi tahu. Oke, Hokai. Berarti tes sudah habis 1 ya. Selanjutnya nih, Kang Gin tadi udah main lempar-lemparan ya? Iya, dari tadi lempar-lemparan. Oke, aku minta Kang Gin 2 tingkat dari list people tuh 2 tingkat ke bawah dari Kang Gin. Oh, Teh Arini. Oke, silakan Teh Arini. Halo Teh. Ya. Kalau Teh Arin gimana nih? 5 ini ya yang 5 sense ini ya. Pilih salah satu. Contohnya ya berarti. Penerapan. Tapi yang benar-benar terjadi di diri Teteh ya. Ya, sebenarnya kan ini contoh mensyukuri hal dari 5 hal ini kan ya. Ya kalau misalnya sebenarnya kalau disuruh milih semuanya juga mungkin poin yang akan kita sangat syukuri banget gitu. Cuman mungkin saya lebih ke smell deh, coba saya pilih yang smell. Mungkin apa ya, mensyukurinya kayak lebih saat ini masih bisa merasakan rasa gurih, rasa manis, rasa asin itu, rasa makanan enak gitu ya yang kita makan gitu. Sedangkan kan ya di saat seperti ini di luar sana masih banyak lah yang enggak ya ada banyak gitu orang yang nggak bisa merasakan ini gitu mungkin dalam kondisi sakit, terutama yang sakit ya nggak bisa merasakan ini. Jadi ya hal itu bagian yang sangat saya syukuri banget gitu sampai saat ini masih bisa merasakan hal-hal itu gitu. Ya itu aja mungkin contohnya. Itu bisa ya? Kayak gitu Teh? Ya bisa ya. Bisa nggak Teh Sita? Bisa Mbak. Bisa. Oke. Iklan. Oke, dari Teh Arin aku minta 7 ke bawah dari Teh Arin deh. 7. Ada siapa Teh? 7-nya dari bentar. Dari atas ya? Dari hitungannya Teteh. Soalnya saya di handphone ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok Ginanjar ya? Di bawah saya 7 di bawah saya kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di saya Ginanjar sih. Oke, atasnya Kang Ginanjar deh. Oh, boleh. Atasnya Mbak Erika. Oke, Mbak R. Cek Mbak R. Tadi AFK sih Mbak. Apa? Tadi pas tunjuk-tunjukkan juga AFK kayaknya masih. Oke. Bentar. Pak Atep deh. Halo Pak Atep. lagi gak pakai headset.
Tolong Pak Atep, selamatkan saya Pak Atep. Ini saya masih rekrutmen nih. Ayo Pak Atep, standby. Contoh. Udah nih Mbak. Oke. Pak Tep buat nyebutin salah satu. Ya, halo. Coba. Gimana? Halo, gimana? Merujuk nih. Jadi pilih Pak di antara lima indra ini yang bikin Pak Tep bersyukur gitu. Tadi Teh Arin ya tes juga ya, tes kita ya. Iya, tes jadi tes udah nggak boleh dipilih. Pak Atep pilih kecuali tes nggak boleh. Kenapa? Udah solve, udah 2. Hilang, hangus, bubar. Yang bikin bersyukur? Halo? Iya Pak Tep. Smell. Halo, smell. Contohnya Pak Tep? Contohnya, nah kan sekarang tuh saya tuh indera hidung saya itu lagi bermasalah gitu. Itu harus pintar mensyukuri gitu kan. Jadi gimana? Jadi apa namanya tuh? Aku nggak tahu nih, aku tuh alergi atau apa. Jadi sering bersin dan itu tuh agak mengganggu penciuman kayak gitu. Jadi yang aku syukuri ya ternyata apa ya, sesuatu itu yang nggak pernah kita syukuri itu harusnya disyukuri kalau kita udah kehilangan gitu. Asik. Sama Pak, wah ternyata sama ya. Jadi kalau dingin atau debu gitu sering bersin. gitu gimana lagi? Iya. Udah Bisa Pak Tep. Oke. Tunjuk lagi apa gimana, Mbak? Apa? Tunjuk aja ya. Boleh deh. Apa gimana? Yaudah, tunjuk aja ya. Aku mau tahu dari Kang Jody. Saya pilih yang hearing. Saya bersyukur ketika lagi pusing ngerjain something itu selalu mendengarkan musik-musik seperti yang dulu pernah udah diutarakan. Jadi musiknya kalau lagi stres banget dengerin yang ngebeat, kalau lagi males banget yang ngedengerin yang metal gitu, kayak gitu. Masuk tapi sama kayak Mbak Umi, Mbak Nurul, tapi nggak apa-apa. Ya aman kalau gitu. Nunjuk ya Teh. Esok Kang. Saya nunjuk sahanya. Teh Dewi belum? Mungkin udah. Oh ya, Teh Dewi aja lah. Teh Dewi boleh. Yang belum apa nih? Ini udah belum? Udah. Tes sama hearing udah. Said udah belum? Said. Said satu lagi. Aku Said aja. Aku paling seneng nih kalau misalnya kan rumah aku tuh deket kebun ya, deket perkebunan teh. Jadi kalau misalnya lumayan tuh gak jauh dilihat pemandangan kebun teh, namanya Batu Tumpang, boleh recommended. Terima kasih. Aku nunjuk ya. Udah ya kalian? Udah. Kang Nurmen. Oke Kang, sisa smell sama touch. Said aku udah, aku sama Dewi. Touch. Apa touch sama apa? Touch. Ya ampun. Touch aja. Saya suka megang telinga saya sendiri.
kalau lagi berpikir karena bisa menambah daya pacu otak saya. Dah. Oh, tunjuk ya. Yang belum Mbak Anita. Halo guys. Yang belum apa ya? Yang belum touch sama smell, Mbak. Smell satu lagi, touch satu lagi. 2 orang lagi sih. Smell apaan ya? Indra penciuman. Hidung. Oh, ini sih. Kan sekarang ini ya apa cuacanya itu ya kadang nggak asik gitu. Dan saya sering ini sih terkena flu, jadi jarang merasakan bau gitu. Tapi ya alhamdulillah, walaupun kadang saya nggak bisa merasakan bau, saya jadi terhindar dari bau-bau yang nggak enak gitu. Itu aja sih. Oke, bisa Mbak. Ini sisa satu lagi sih, touch ya. Tunjuk Mbak, boleh siapa aja? Yang belum. Iya. Ya, maaf aku baru aja pergi, yang belum siapa. Iya. Yang belum siapa? Mbak Muti, Mas Kisti. Muti aja deh. Oke, Mbak. Tinggal touch ya, Mbak. Halo, Mbak Muti. Kayaknya AFK deh. Mas Kisti aja gimana, Mas Kisti? Ya, Rama aja deh. Mantap. Tinggal touch ya? Iya. Touch. Sentuh atau menyentuh nih? Menyentuh, sentuh. Oke. Menyentuh. Ya. Mana ya? Ini gimana sih Mbak? Aku masih bingung nih. Tadi Kang Nurben enggak. Ya kayak misalnya contohnya bisa ngerasain lembutnya selimut gitu Mas. Jadi bisa tidur nyenyak kayak gitu sih contohnya. Kalau yang touch aku menyentuh keyboard, jadinya bisa bikin aplikasi, terus membantu tim-tim, fixing, nge-push dan sebagainya. Itu sih. Oke. Ini udah semua ya? Ya? Udah sih, udah cukup. Ya. Tadi ada pesan dari Mbak Nurul, udah bisa ditutup ya Mbak? Oke, mungkin acara sharing di Radio Analis untuk tema hari ini sudah cukup sekian. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Di Radio Analis diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.